Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. El hadirun jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Karena nikmat Allah memang begitu luas. Allah hanya mewajibkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat itu dengan cara banyak memujinya, banyak mengagungkannya dan menggunakan nikmat itu dalam kebenaran, dalam amal soleh kita. Semoga duduk kita di majelis yang mulia ini menjadi nilai tersendiri selain didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan merahmati diri kita dan Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengkaji tentang kitab Shahih Targhib wa Tarhib di jilid yang kedua dalam kitab aslinya. Kalau tahun yang lalu kita bahas bab ghasab ya. Tahun yang lalu 2022 kita telah bahas tentang bab ghasab, baik terkait ghasab dalam hal yang sepele, apakah itu hanya ghasab sandal, baju dan lain-lainnya yang biasa terjadi dan dianggap remeh, maupun ghasab yang terkait dengan mengambil sejengkal tanah dari tanah orang lain, yang sanksi-sanksi kemarin diberikan oleh Allah melalui Rasulnya. Siapa yang hanya mengambil sejengkal tanah yang bukan miliknya, bukan menjadi haknya, maka di hari kiamat Allah akan mengalungkan 7 kali bumi pada lehernya ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang menginjak kepada bab yang baru, yaitu bab yang ke-21. Bab ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan judul besar dalam kitab ini kayaknya ya tidak nyambung ya. Tetapi kita yakin Syekh Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah tidak mungkin menempatkan hadis ini tanpa istiharah, tanpa memilih nilai-nilai sakralnya dalam bab ini. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab ini disebutkan babnya adalah terkait dengan sebetulnya bangunan ya, terkait dengan ancaman terhadap orang-orang yang membangun rumah atau membangun bangunan, ternyata bangunan itu tidak untuk dimanfaatkan, kemudian tidak banyak gunanya, tapi hanya untuk kesombongan. Jadi hanya untuk kesombongan atau hanya banyak-banyakan lah, yang penting banyak rumah, yang penting rumahnya mewah. Maka di bab ini beliau mengambil judul At-Tarhib minal bana fauqal hajati tafakhuran wa takatsuran. Jadi bab atau ancaman terkait orang yang membuat bangunan ya fauqal hajah, melebihi kebutuhannya. Ya, tujuannya apa? Dalam rangka tafakhuran, merasa bangga, merasa bermegahan, atau karena kesombongan. Wa takatsuran, dan hanya untuk banyak-banyakan itu. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini harus dijelaskan dulu. Membangun bangunan itu pada dasarnya hukum asalnya adalah ibahah, boleh. Kita membangun rumah itu boleh.
Ya, hukum asal jelas semuanya dalam urusan al-asya ini adalah ibahah, boleh. Tetapi pada dasarnya sebuah kebolehan yang aslinya ibahah itu bisa menyebabkan itu dilarang, bahkan pada posisi yang haram atau sesuatu yang makruh. Bahkan sesuatu yang ibahah itu juga bisa menjadi sesuatu yang sunnah. Nah, terkait ibahah yang aslinya kemudian kita makan, hukum asalnya adalah ibahah, boleh, tapi ketika kita berpuasa hukumnya menjadi haram. Ketika kita kelaparan tidak makan, itu juga jadi haram, betul. Nah, ini ternyata bangunan-bangunan yang dia buat di luar kebutuhannya, kemudian ada niat bermegah-megahan. Jadi misalkan kita cukup satu rumah, punya rumah 10, tapi yang ditempati hanya 1, yang lainnya nganggur. Ya, beda kalau itu memang bisnis perumahan, lah beda lah. Jadi kalau bisnis perumahan, ya memang real estate, ya bangun rumah 100 rumah, tapi karena untuk bisnis, bukan untuk bermegah-megahan, muamalah silahkan. Itu loh. Nah, karena apa? Bangunan yang kita tempati itu terkait dengan nilai ibadah. Berapa banyak hadis-hadis yang terkait dengan hukum di rumah kita. Ya, misalkan membaca Al-Qur'an yang dulu sudah kita bahas, membaca surat Al-Baqarah, nawiru manazilakum bitilawatil Qur'an wassalah. Jadi sarana-sarana tempat tinggal kita adalah menjadi sarana ibadah. Maka hendaklah ketika membangun rumah, prinsip utama baik itu yang sifatnya primer atau sekunder, ada nilai-nilai ibadah yang harus ditegakkan di sana. Okelah dibuat majelis taklim, ya dibuat halaqah ilmu, tafadhol gitu loh. Makanya jangan hanya karena kesombongan, hanya karena kemegahan, kemudian memperbanyak, tujuannya mesti pamer nanti gitu loh. Tapi kalau sekali lagi untuk bisnis, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengandung amal soleh, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Nah, Syekh Al-Mundhiri rahimahullah ini ternyata memberikan hadis yang hadis ini terkait dengan hadis iman. Sering kita sebut kalau di Arba'in Nawawi pada hadis yang kedua. Ya. Jamaah sekalian, hadis ini cukup panjang, tetapi ini sebenarnya wajib dihafal oleh anak-anak kita. Karena ini menyangkut konsep Islam, konsep iman, dan konsep ihsan. Terkait dengan kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat, gitu. Hadis ini terkenal. Ya, hadis ini terkenal. Makanya kalau kita mau rujuk ya, kitab Riyadhus Shalihin yang ada 600 lebih hadis-hadis yang sahih di sana, atau Sahih Khardib yang jumlahnya hampir 3000, atau hukum-hukum yang lain, itu tidak lepas dari satu hadis ini. Maka ini disebut hadis usul yang menjadi pokok dalam konsep pembahasan tentang Islam, tentang iman, ihsan, termasuk tentang keyakinan terhadap hari akhir. Jadi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sumbernya dari hadis ini. Maka dalam matan-matan tahfidz di pesantren ini menjadi hadis rujukan utama yang harus dihafal. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau toh kita nggak mampu menghafal secara matan tekstual secara Arab, paling tidak kita paham inti dari hadis itu. Ya. Karena ini persoalan yang penting, nggak bisa kita sepelekan. Rasul menyampaikan dalam hadis ini banyak diriwayatkan ya, baik riwayat Muslim, nanti di riwayat Bukhari juga agak berbeda sedikit lafadznya, tetapi intinya sama. Ya, ada sedikit lafadz karena di sini beliau menyantumkan 3 hadis. Yang 3 hadis itu ada sedikit perbedaan, yang kemudian di dalamnya juga ada pembahasan yang agak berbeda. Tapi kalau kita simpulkan, isinya secara keseluruhan adalah sama. Rasul menyampaikan di dalam hadis ini, an Umar bin Khattab radhiyallahu an qala bainama nahnu inda Rasulillah
Di riwayat lain bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Hanya beda bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami berada di sisi Rasul. Lafaz yang lain ada kalimat julusun. Ada kalimat ketika kami lagi duduk-duduk bersama Rasul. Bahasa ini kan sebetulnya satu ringkas ya. Ketika kami bersama Rasul atau di sisi Rasul, atau lafaz yang lain ketika kami duduk-duduk bersama Rasul, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun syadidun bayatin as-siyabi sayyidu sawati sa'ri la yura alaihi asarus safar. Nah ini jamaah sekalian, di kalangan para sahabat kita kalau melihat adabnya Rasul ya, bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat itu dalam hal majelis ya, majelis kebaikan, seakan-akan nggak ada jarak Pak, nggak ada jarak. Beliau uswah, tidak ada manusia yang paling mulia di dunia ini kecuali Rasul SAW. Tapi bagaimana dia berdampingan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, para sahabat, beliau tidak membedakan apakah dulunya budak atau tidak, seperti sahabat Bilal bin Rabah ya, sahabat Abu Hurairah, sahabat-sahabat senior. Bagi Rasul semuanya majelis itu adalah majelis umat Islam. Maka sahabat Umar bin Khattab ketika berada di majelis itu, karena kalimatnya adalah jamak nahnu, berarti ini sahabat-sahabat yang lain ada di situ. Nah, tiba-tiba ada seseorang, saditun bayatin siapin, ada seseorang yang datang, bahasa kita mungkin nyelonong ya, muncul. Ada seseorang jelas laki-laki yang pakaiannya serba putih bersih, rambutnya juga tertata rapi, sangat hitam ya. Kemudian apa? Ada kalimat di sini yang sangat indah. Laki-laki yang datang yang begitu bersih itu, dengan pakaian yang putih bersih, rambutnya juga hitam, la yura alaihi asarus safar ya, tidak ada bekas-bekas baginya dia dari bepergian. Kalau ini bahasa, kalau orang datang dari safar itu kira-kira bajunya lusuh enggak? Ya sekulu-kulu lah ya. Tapi ternyata apa? Ini bersih ya. Wala ya'rifu minna ahadun, dan dari kami majelis ini nggak kenal sama sekali. Misalkan kita lagi majelis ini, ada tiba-tiba orang datang yang di majelis ini nggak ada yang kenal ya, tiba-tiba berhadapan dengan Rasul, apa yang dilakukan? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafaihi ala fakidaihi. Ini saking dekatnya ya. Jadi orang yang dianggap asing oleh para sahabat ini datang kepada Nabi ya, adu lutut ya. Kira-kira saya sebagai Nabi kenal kan? Ini nggak kenal. Sahabat yang lain yang lihat ya. Kalau adu lutut itu kira-kira kurang ajar nggak Pak? Kalau kita loh ya, ini nyelonong kemudian adu dengkul, kemudian tangannya orang ini laki-laki diletakkan di pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat sekali. Tapi lihat, sahabat ini tidak berpikir, tidak sudon, hanya merasa ini orang ini aneh, tapi pakaiannya bersih, rambutnya hitam, datang tidak seakan-akan tidak dari safar, kemudian sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia bertanya, waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dialog ya, dialognya apa? Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Berarti orang ini datang bertanya tentang Islam ya. Jawabnya Nabi seperti di sini jelas, faqala Rasulullah, Rasul menjawab, al islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul baita in istata'a ilaihi sabila. Di dalam kajian tentang sababul wurud ya, meskipun hadis ini dianggap bahwa wahyu ini atau hadis ini datang itu ketika Rasul di Madinah,
Padahal syariat tentang haji, bagaimana pelaksanaan haji itu sebenarnya belum ada. Tetapi dalam konteks hadis ini sudah dijelasin. Karena pada hakikatnya proses haji itu sudah ada sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi prinsip-prinsip Islam itu. Maka ditanyanya tentang Islam. Apa? Yang mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian Muhammad wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi kita Muhammad itu sebagai Rasul atau utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, ya. Berarti apa? Ini konsep Islam. Nah, ketika Rasul menjawab ini, anehnya yang bertanya tadi, qala sodakta. Ini tanya, Pak. Saya tanya sama Bang Hanafi. Sama Bang Hanafi dijawab. Setelah dijawab, saya bilang, ente bener. Itu kira-kira ngetes apa nguji? Ya, kalau kita ujian tahfidz hadis ya kita tanya sanadnya itu ya. Ini minta kabar, ngasih pertanyaan tentang Islam. Akhbirni, beritakan kepadaku tentang Islam. Dijawab lengkap. Jawabnya dia yang bertanya, sodakta, engkau bener. Kalau kita perasaan kita kira-kira apa? Hah? Enggak apa-apa lah, nanti kita kaji ya. Yang kedua, setelah menjawabkan itu, fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquhu. Di kalimat ini disebutkan ajib orang ini. Dia tanya, tapi setelah tanya membenarkan. Lala potakon, bahasa kita mungkin gitu. Lah wis roh kok tekok gitu ya. Tapi ini ada isyarat tertentu nanti yang terkait dengan dirasah. Terkait dengan bagaimana metodologi di dalam kita mendidik, di dalam kita mengelola sebuah pendidikan. Nah, setelah itu qala fa'akhbirni anil iman. Yang kedua masih tanya, ya Muhammad, ya mbok ya saya dikasih kabar, diberitahu tentang iman. Tadi tentang Islam, ini tentang iman. Dijawab oleh Nabi, samalah. Antuk minabillahi wa malaikati wa kutubihi wa rasuli wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi. Ya, berarti rukun iman. Jawabnya sama, sodakta. Setelah dijawab benar, rukun iman jelas itu, benar engkau. Masih bertanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Ya, berikan kabar kepadaku tentang ihsan. Jawabnya Nabi, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jawabnya Nabi, ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan lah. Ya. Fa illam takun tarahu, karena ini ada lam, kalimat kalau dimasuki kalimat adalah nafi, adalah fa'illam takun tarahu, kalau kau pasti nggak akan melihatnya dan nggak bisa melihatnya, fa'innahu yarak, maka sungguhnya yakinlah bahwa Allah itu melihat engkau. Maka nanti dalam konsep ibadah, ya, konsep ibadah ikhlas itu memiliki kedudukan yang tinggi, karena kita satu tidak butuh pujian dari manusia. Semata-mata kalau toh Allah nggak bisa kita lihat, kita yakin Allah akan melihat kita. Apapun yang kita kerjakan pasti Allah akan melihatnya. Itu ihsan. Sudah. Masih bertanya lagi, qala fa'akhbirni anis-saah. Ya, beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, masmanul anha bi'a'lam minasail. Yang ditanya tidak ngerti terhadap atau tidak lebih tahu terhadap yang bertanya. Ya, artinya ketika ditanya tentang hari kiamat, jawabnya apa? Ya, saya nggak bisa jawab karena saya tidak lebih tahu ya terhadap engkau yang menanyakan itu. Tapi kemudian apa? Masih ngeyel, fa'akhbirni anil imarah. Wis gini aja, kalau nggak tahu kapan kiamatnya, kabarkan kepadaku kira-kira tanda-tandanya apa.
Ya, ini hanya disebutkan ya di sini antalida ummahu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'asai yatatawwaluna fil bunyani. Beliau menyebutkan kalau ingin tanda-tandanya ya nanti ada seorang budak ya, amah, seorang budak yang melahirkan tuannya, ada orang-orang yang pengembala, orang-orang yang fakir miskin, pengembala yang seakan-akan enggak pakai sandal tetapi dia yatatawwaluna fil bunyan. Dia nanti akan membuat bangunan yang megah-megah. Ini dalam kitab Min Asratis Sa'ah, dalam Kitabul Iman dibahas detail ya. Jadi seorang yang nanti akan ada di mana orang itu ada yang anggapkan ini adalah isyarat, ini hanya tamsil. Orang-orang yang aslinya biasa-biasa saja, tidak beralaskan kaki kalau di lafadz ini, bahkan fakir ya, ternyata dia nanti akan saling berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi ya. Itu teks hadisnya sampai di situ gitu. Tetapi kemudian summa intalaqau, orang ini pergi. Summa qala ya Umar, Nabi kemudian menyampaikan, wahai Umar, atatri minas sa'il atau manis sa'il. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang tadi bertanya itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi menjawab, Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Yang datang tadi, yang dialog tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril yang dialog dengan Rasul itu ternyata apa? Datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi proses dialog ini anggap aja itu murid lah. Jadi ada dialogis yang sebenarnya itu sebentuk tarbiyah, mendidik. Ini dari aspek tarbiyah, dari aspek pendidikan. Tapi kalau dalam aspek kajian keimanan jamaah sekalian, satu, peristiwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril itu kan ada kisah-kisah yang berbeda. Ini berarti Jibril menyamar sebagai manusia. Ya. Bahkan Jibril pernah datang sebagaimana bentuk aslinya. Jibril alaihissalam juga bersama dengan Rasul ketika Isra Mi'raj. Ya. Jadi ini proses di mana Islam yang kemudian dikombinasikan dalam satu komunitas, ketika kalimat Islam, kalimat iman, kalimat ihsan itu dibedakan. Maka jemaah sekalian, kalau kita nanti melihat ayat atau hadis ya, yang kemudian antara Islam, kalimat Islam dan iman itu sendiri-sendiri, artinya dalam satu tatanan, tarkib, susunan, kemudian kalimat itu diwujudkan, maka berarti punya takrif, punya tujuan tersendiri. Tapi kalau kemudian nanti hanya salah satu disebut, misalkan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu berarti orang yang diseru adalah orang yang beriman, ya juga orang yang Islam gitu loh. Tapi kalau itu sendiri-sendiri, berarti itu ada makna yang ingin dikuatkan dalam konsep takrifnya, baik secara lugawi maupun secara istilahi. Nah, ini disendirikan sehingga seakan-akan definisi iman, definisi Islam, definisi ihsan ini berbeda. Masing-masing punya ketetapan. Islam, arkanul Islam, iman tadi adalah arkanul iman. Nah, ini konsep semuanya yang sebenarnya terangkum dari prinsip-prinsip hadis yang begitu banyak, yang ribuan itu. Kemudian ayat-ayat Al-Quran itu tidak lepas dari poin 4 ini. Bagaimana orang Islam memahami Islamnya, bagaimana seorang mukmin memahami konsep keimanannya, bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang ihsan,
dan dia juga harus memahami bahwa kehidupan itu akan berakhir. Karena apa? Hari kiamat itu pasti terjadi. Makanya kalau kemudian para ulama memberikan penjelasan hadis ini dengan hadis yang kedua dan ketiga, itu maknanya sangat dalam, dan seandainya orang memahami ini, ya, memahami ini berarti apa? Sudah cukup. Kita ambil contoh. Ketika kita berbicara bahwa syahadat, Islam itu di situ ada syahadat. Kemudian ketika membahas tentang iman, masih ada syahadat nggak? Ketika di hadis ini Rasul memberikan penjelasan bahwa kalau al-Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika tentang fa'akhbirni anil iman, langsung kalimat antu'minu billahi wa malaikati dan seterusnya. Maka yang dituju di sini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalimat misalkan syahadat, kalimat asyhadu alla ilaha illallah, konsekuensinya ternyata nggak gampang. Kita mengucapkan la ilaha illallah itu bukan hanya di lisan. Makanya para ulama kemudian memberikan definisi lain. Al-Islam itu adalah kita menyerahkan diri kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita melepaskan diri barok dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah kesyirikan. Nah, dari inilah kemudian dikaji kitab-kitab tauhid itu. Ya, kitab-kitab yang terkait dengan akidah yang begitu banyak. Ternyata dari ini. Ya, antum misalkan baca kitab tauhid, Qaulul Mufid, ya. Ya, Usulul Iman, itu tidak lepas dari dua kalimat ini. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin sudah dikaji di kitab tersendiri yang di majelis, ya. Nah, kemudian menegakkan sholat, ini wilayahnya adalah wilayah fikih atau wilayah syariat, ya. Mewakili bahwa penegakan sholat, dulu sering saya sampaikan, kalimat wa tuqimus sholah ini sangat berbeda dengan kalimat mungkin hanya mengerjakan sholat, ya. Tuqimu itu aqama yuqimu dengan berarti menegakkan, menjaga betul sholat itu, dari sisi waktunya, dari sisi arkannya, dari sisi syarat dan rukunnya, dari kekhusyuannya, sehingga muncullah kitabus shalah. Ya. Makanya kalau dari sini muncullah beberapa kitab yang sangat besar-besar, Pak, yang kita kaji itu. Nah. Kemudian zakat, bagaimana zakat mal dan bagaimana zakat zakat fitrah. Ada kemudian puasa, di sana ada puasa sunnah, ada puasa yang wajib, kemudian haji bagi yang mampu. Ini konsep yang terkait dengan syariah. Makanya para ulama memberikan konsep kepada kita, kalau orang itu sudah beriman, pada hakikatnya dia harus merealisasikan keimanannya itu. Ya, tasdiqul bil qalb wa iqraru bil lisan, dia membenarkan dalam hatinya, ikrar dengan lisannya, ya, wa amalul bil arkan, realisasi dari keimanannya dia. Nah, jamaah sekalian, kemudian tentang iman sudah meliputi beriman kepada Allah. Ini saya singgung sedikit tentang kalau beriman kepada Allah berarti tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu masuk di sana. Ya. Tapi kemudian wa malaikah, kita tahu malaikat ini kadang-kadang anak-anak kita salah paham, ya. Mungkin karena gurunya yang ngajarkan. Jumlah malaikat berapa? Jawabnya anak-anak rata-rata 10. Itu rata, Pak. Jangan tanya nanti anak-anak SD itu jumlah malaikat berapa? 10. Kita dulu ya gitu. Nggak pernah tanya lah kalau 10 yang hidup ini kita katakan ada raqib dan atid. Kira-kira berapa, Pak? Masa raqib dan atid di saya toh? Sampai lah nggak dicatat.
Maka jawaban yang paling bagus adalah la ya'lamu illallah. Jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Belum lagi malaikat yang sepertiga malam turun itu kan, dan nggak balik lagi, nanti turun lagi gantinya berapa? Belum lagi malaikat rahmat, belum lagi malaikat yang nyonggo ares. Hanya kemudian karena dari dasar-dasar hadis Al-Quran kemudian nama-nama itu disebut, sehingga dikumpulkan oleh para ulama. Nama-nama itu terwakili dengan 10 nama, itu loh. Tapi terkait dengan malaikat Jibril, ya Jibril alaihissalam. Tapi kalau Munkar Nakir berapa Pak kira-kira? Kalau Raqib Atid tadi, misalkan anggap Raqib Atid 2, berarti data kita, database kita itu, kalau kita berbicara ilmiah mungkin ya, database kita dengan teknologi itu malaikat Raqib Atid tinggal ngeklik, Anda klik. Ya ini Pak Haji Tabroni ini tinggal ngeklik. Malaikat Israel, udah ini berapa orang sudah ada tombolnya, tinggal nombol mati bareng. Misalkan itu kalau mau ilmiah, ya kita nggak mau ilmiahkan, ini keimanan kok. Keimanan itu jangan diilmiahkan, karena keyakinan Pak. Keyakinan. Ya. Malaikat Jibril saja ketemu Rasul itu ya kadang-kadang gitu loh. Tapi karena beliau Nabi, Rasul, sehingga beliau bisa ketemu. Kalau kita, ya kita ditanya malaikat Raqib Atid itu bentuknya ya apa, wajahnya kayak apa, ya nggak tahu. Tapi kita yakin bahwa Allah itu mencatat amal hambanya dengan kalimat Raqibun Atidun. Walaupun itu Raqib itu dekat ya, tapi kemudian itu disebut sebagai nama malaikat. Udahlah, jumlahnya jelas yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa gambaran para ulama itu diambil bahwa inilah nama-nama yang nanti akan berada di sana. Ada yang memang sendiri-sendiri. Misalkan malaikat Malik yang menjaga neraka. Neraka jumlahnya berapa, Pak? Malaikat Ridwan, neraka jumlahnya kan 1. Tingkatannya surga tingkatannya 100. Kalau neraka macam-macam. Ada neraka jahanam, neraka jahim, itu semuanya komponen 1. Malaikat Jibril, soalnya ada yang tanya, Malaikat Jibril sekarang tugasnya apa? Libur lah itu bertasbih. Mau malaikat itu kalau nggak melaksanakan tugas ya bertasbih. Allah itu berarti nggak adil. Lu nggak adil gimana? Kasihan tuh Raqib Atid nyatet tiap hari, yang lain libur. Ya enggak. Mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang perlu saya tekankan. Kemudian wa kutubihi wa rasulihi, ya keyakinan kita bahwa Allah menurunkan kitab kepada rasulnya, dan kemudian hari akhir. Wal yaumil akhir ini mencakup peristiwa-peristiwa hari akhir. Ya, sana nanti ada mizan, ada yaumul ba'as, ya. Ada lagi nanti titian, ya. Makanya tadi ketika bertanya tentang, setelah itu dia bertanya tentang ihsan, kemudian tentang hari kiamat, itu berarti keimanan kita terhadap hari akhir itu juga harus tuntas. Ya, hari kiamat itu peristiwanya apa saja, kehidupan di akhirat itu apa saja yang harus dilalui oleh seorang muslim. Maka kitab-kitab akidah ditulis begitu banyak dan tebal-tebal. Nah, kemudian anggap saja ini adalah apa? Arkanul iman. Ya, tetapi jemaah sekalian, apakah arkanul iman tetap hanya ini? Kita sepakat para ulama, arkanul iman ini ya 6 itu. Arkanul Islam ya 5 itu. Enggak perlu ditambah. Tapi cabang-cabang dari Islam, nilai-nilai syariatnya, cabang-cabang dari iman ternyata juga banyak. Maka dalam kitab Syu'abul Iman, ya, itu kan kitab ini masyhur ya. Jadi cabang-cabang iman kemudian dikaitkan dengan hadis bahwa iman ini memiliki 70 atau 60 cabang, ya. Yang paling wa afdaluha apa? Qaulu la ilaha illallah. Paling tinggi adalah kalimat tauhid.
Padahal kalimat tauhid tadi masuk apa? Di hadis ini. Islam loh Pak. Tapi di hadis itu riwayat Muslim itu apa? Yang paling tinggi dari cabang-cabang imam itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah wa adna, yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Kenapa itu dimasukkan cabang iman? Wal haya usubatun minal iman. Sifat malu ternyata bagian dari iman. Nah, makanya ini cabang. Kita nggak membuat rukun iman yang lebih, tetapi ini adalah cabang-cabang dari nilai iman. Samalah kita sholat yang wajib ya 5, yang lainnya adalah masuk wilayah sholat sunnah, cabang-cabang dari sholat itu sendiri. Ada zakat, cabang-cabang yang lain ada infak, ada sedekah. Jadi jamaah sekalian, konsep tentang arkanul iman dan arkanul Islam bagi akidah Ahlussunnah sudah final. Tetapi cabang dari hukum-hukum arkanul Islam itu berkembang ya sesuai dengan hadis-hadis Rasul, karena di sana ada yang menyangkut keimanan langsung, ada yang menyangkut tentang syariahnya, ada yang menyangkut tentang apa? Tentang akhlak. Menyingkirkan duri atau menyingkirkan gangguan dari jalan itu masuk adab, akhlak atau syariah? Masuk wilayah adab, akhlak. Ya. Nah, taib. Nah, di sini hal-hal yang seperti itu bukan berarti menambah arkanul iman, bukan berarti menambah arkanul Islam. Ya, yang lagi rame-rame kemarin di mana itu? Luar Jawa itu ya, Palu atau Goa itu, yang aliran yang sudah nggak perlu sholat, ya sudah nggak perlu sholat, sudahlah, sudah nggak perlu ngikutin Rasul kok, Nabi Muhammad nggak perlu diikutin. Ya, itu dianggap aliran sesat ya, muring-muring, padahal ya memang tidak sesuai dengan Islam. Ya. Jadi jelas kalau itu sudah tidak harus sesuai dengan Rasul, tidak harus ngikutin Rasul, tidak mengerjakan sholat, berarti apa? Menyalahi tentang arkanul iman wal Islam. Berarti apa? Dalam konsep akidah kita dia sudah termasuk nawaqidul Islam, dia pembatal Islam. Ya. Karena ini berat ya, kalau sudah nilai keislaman, nilai iman ini hancur Pak, ya lain pun nggak ada manfaatnya ya. Nah sekarang kita masuk ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini agak berat ya, hadis-hadis yang lain cukup banyak. Jadi kalau kita beribadah itu seakan-akan melihat Allah, seakan-akan loh. Tapi kita pasti tidak akan bisa melihat Allah, karena Allah nanti baru bisa kita lihat di surga. Ya, kalau ada orang-orang yang menyatakan saya sudah melihat Allah, di mana? Di Mekah. Ya, atau sebaliknya, gara-gara dia nggak ketemu Allah di Mekah, karena dianggap Baitullah, nyari di Baitullah nggak ketemu, dia pulang murtad. Oh saya sudah ke Mekah nggak ketemu sama Allah, berarti itu bohong. Nah itu kan beda. Rusak itu. Allah tuh nggak mungkin kita lihat, karena Allah hanya bisa kita lihat nanti di surga. Nah, keyakinan kita ibadah adalah seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita yakin nggak bisa ngelihat Allah, ya Allah pasti ngelihat kita, itu loh. Maka aspek apapun ihsan itu sebetulnya hasanun. Ada ihsanul amal. Bagaimana kita amal kita bagus, ya. Kemudian bagaimana kita membaguskan perilaku kita, itu kalimat-kalimat ihsan. Maka di kalimat ini bersifatnya umum, anta budallah. Kalau kalian beribadah kepada Allah, ya udah niatnya semata-mata mengharapkan
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membangun keyakinan siapapun manusia tidak akan bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep ibadah kita, sekali lagi, sekecil apapun ibadah kita, yakinlah Allah pasti akan mencatat, Allah pasti akan melihat, Allah akan pasti akan memberikan balasan kepada kita. Kalau itu kebaikan, Allah akan memberikan pahala. Kalau itu kejelekan, pasti Allah akan nanti memberikan sanksinya, baik di dunia atau mungkin di akhirat. Kemudian yang terakhir tentang hari kiamat. Padahal hadis ini kalau dikaitkan, kuncinya di bawah ini, membangun tadi, ya. Nah, hari kiamat itu ada kitab tersendiri, ya, ada sekitar 600 lebih halaman. Itu Sahih min asratis sa'ah. Jadi dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Quran maupun hadis tentang asratus sa'ah, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat, baik itu adalah kiamat sughra, kiamat yang ada yang sudah berlangsung, ada yang sedang berlangsung, atau nanti kiamat kubra yang berlangsung di akhir, ya. Nah, ternyata ini dianggap kiamatus sughra, tanda-tanda min asratis sa'ah yang sughra. Apa tandanya? Karena harinya nggak tahu, tapi di dalam kitab Yaumul Qiyamah itu, Al-Mawsu'ah Al-Akhirah, harinya jelas di situ Jumat. Tanda-tandanya ada jadal, tanda-tandanya ada Nabi Isa turun, ada terbitnya matahari dari barat, itu sudah masuk wilayah kubro. Lah kalau sekarang masih matahari masih dari timur, ya bukan berarti berapa hari, Pak? Kurang berapa hari? Ya nggak tahu, Nabi aja nggak ngasih tahu, kita mau ngarang. Ya 2012 buyar kan? Nanti 2000 tanggal 23 bulan 2 2023, ya. Ya, akal-akalan itu. Yang jelas iman kita hari kiamat tuh Nabi itu loh nggak ngerti. Artinya nggak diberitahu, kecuali hanya tanda-tandanya ada harinya. Nah, tanda-tanda yang sughra di sini, antalita ummahu bata. Jadi budak yang melahirkan tuan. Dalam ahkam tentang ammah, ya, tentang budak. Budak itu kan gini. Jadi budak itu ketika rampasan perang, masuk ghanimah, rampasan perang yang ada budak yang memang tawanan ini tidak masuk Islam. Jadi Islam itu sangat indah, nggak pernah menjadi ekstrim, ya. Kalau ada tawanan perang itu mesti ditawarkan oleh Nabi. Masuk Islam, merdeka. Nggak masuk Islam, tukar tawanan atau menjadi budak. Tapi budak ini punya hak, ya, punya hak, ya, meskipun itu bisa diwariskan karena tidak dianggap benda, tapi dia punya hak hidup. Nah, ada masanya nanti budak itu melahirkan tuan. Ini bahasa yang tek, ya. Ternyata para ulama kalau nanti melihat penjelasannya itu ternyata dikembangkan. Kalau ini budak melahirkan tuan, berarti seakan-akan ibu yang melahirkan siapa, Pak? Anak. Anaknya dari mana? Majikannya. Karena budak kan bisa dinikahi oleh majikannya. Nah, dialah anak itu lahir karena yang menghamili adalah majikannya, maka anak ini merdeka. Karena nasabnya ngikut siapa? Bapak. Nah, ketika dia merdeka, bisa nggak merintah ibunya? Karena ibunya tetap budak. Tapi kalau nanti bapaknya mati, nah, bisa merdeka. Nah, dalam hukum Islam, memang anak yang lahir dari pernikahan tuannya, ya, kemudian itu bisa menjadi majikannya. Nah, hadis ini kemudian dikembangkan. Kalau toh sekarang nggak ada perbudakan, nanti akan ada masanya tanda-tanda hari kiamat, anak itu bisa durhaka kepada orang tuanya, dan anak itu akan bisa memerintah kepada orang tuanya, lebih-lebih ibunya. Ini kondisi yang sangat terbalik. Sehingga kalau anak sudah durhaka kepada orang tuanya yang melahirkan, ini sudah akhir zaman. Kalau sekarang ada nggak, Pak?
Hmm? Ya, kalau nggak akeh banyak ya. Gitu ya. Mau bunuh ibunya ada. Ya, kisah yang kemarin rame nggak salah. Cuma saya nggak tahu siapa kasusnya. Ya, seorang suami anaknya dan suami ibunya ya selingkuh sama ibunya. Terus siapa itu? Jadi selingkuh sama mertua. Itu sing kira-kira kurang ajar itu yang laki-laki atau ya wallahu alam. Kondisi kayak gini sudah wis bahaya. Terakhir apa? Orang yang bermegah-megahan dalam urusan bangunan rumahnya yang itu tentunya tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, jamaah sekalian, inilah metodologi ketika menjelaskan Islam, ketika menjelaskan iman dalam lingkup di mana Nabi mau mengajarkan kepada para sahabat. Maka jenengan silahkan nanti yang bertanya, yang nggak ngerti silahkan bertanya. Tapi bagi yang ditanya kalau tidak mengerti jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini jawaban. Kalau memang nggak ngerti nggak usah ngarang. Allahu a'lamu atau saya belum tahu. Itu aja. Dan itu tidak mengurangi keilmuan kita kok. Ya, daripada kita ngarang kemudian nggak jelas. Hasilnya juga nggak jelas. Karena nanti di akhir zaman juga ada ketika para ulama dicabut. Ya, dicabut kemudian habis. Tapi yang muncul tinggal ar-ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang jahil nggak paham, kemudian ditanya tentang ilmu dia berfatwa bighairil ilmi, tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Dalu adalu, sesat dan menyesatkan. Itu hadis terkait min asrati sa'ah. Ketika nanti para ulama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi orang yang paham tentang dinul Islam, muncullah orang-orang yang tidak paham tentang ilmunya. Makanya kalau bertanya tentang Islam ya kita tanyanya sandarannya yang jelas. Ya, jangan orang yang nggak paham Islam kemudian ditanya tentang Islam. Jawabannya nanti akan berbahaya dan bisa melecehkan Islam itu sendiri. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagaimana tarbiyahnya Rasul kepada para sahabat, bentuk majelisnya Rasul. Ternyata ketika dalam majelis bermasyarakat Rasul tidak membedakan bahwa dia seakan-akan sebagai Rasul, ya, tetapi karena itu adalah forum di mana harus bermasyarakat, harus bergaul dengan para sahabat, Rasul menempatkan dirinya bersama para sahabat. Bahkan ketika kita lihat ketika membangun masjid, Rasul juga ikut di sana. Walaupun ketika perang Rasul punya keputusan tersendiri terhadap kepemimpinan beliau. Jadi beliau membedakan mana ini yang termasuk wilayah yang harus syariat harus disampaikan, mana yang itu masalah-masalah yang terkait dengan jibiliyah. Nabi kan kadang-kadang ya kalau ada makanan kambing sampilnya kasihkan saya, itu kan biasa. Artinya apa? Tidak ada sekat yang membatasi antara kerasulan beliau dengan para sahabat senior, tetapi prinsip-prinsip syariat tetap semuanya atas keputusannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita sekarang keputusannya karena bukan Rasul tidak hidup di zaman kita tidak pernah bertemu Rasul, maka yang kita jadikan sandaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan dalam kebenaran Islam. Wallahu alam. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dalam majelis ilmu kita, dalam amal soleh kita, dan Allah mencatat semuanya menjadi amal soleh yang diridhoinya. Amin ya rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.